waktu itu pemuda mempunyai persepsi yang sama bahwa sebenarnya kita ini punya kesamaan. Kita terjajah yang sama, kita memiliki penderitaan yang sama. Kenapa kita tidak bersatu? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rinda Kumalwati. Hari ini akan menjadi host dari teman-teman kita. Saya biasa disapa Rinda. Nanti saya akan menemani teman-teman membahas tentang Hari Sumpah Pemuda dalam beberapa waktu ke depan. Saya juga salah satu dari tim Let's Scale Up Samboja. Hari ini kita kolaborasi bersama Samboja Milenial. Di sini sudah ada satu orang narasumber bersama kita dan juga satu orang narasumber dari Let's Scale Up Samboja. Oke, saya kenalin dulu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini ada Salsabila Elfirdausi. Beliau salah satu tim dari Let's Scale Up. Oke, Kak boleh dong Kak di open mic terus say hi ke teman-temannya. Oke, hai semuanya. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan aku Salsabila Firdausi, biasa dipanggil Firda. Aku sebagai founder dari Let's Scale Up Samboja. Jadi Let's Scale Up Samboja itu adalah sebuah platform self-development untuk anak muda di Samboja. Oke, nah selanjutnya salah satu pemuda juga yang hadir bersama kita di hari spesial Hari Sumpah Pemuda hari ini adalah salah satu teman kita dari Samboja Milenial, namanya Muhammad Alwi Dahlan, biasa dipanggil Kak Alwi ya. Boleh open mic dong Kak buat perkenalan dan sapa teman-teman yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alwi. Pada kesempatan ini saya sebagai founder cerita sih kenapa kemudian saya balik dari Balikpapan ke Samboja. Karena memang di tengah kecanggihan informasi datang tidak terbatas, sehingga hal wajar ketika ada informasi sesuai faktanya, hoax seperti itu. Lalu saya sebenarnya Samboja Milenial membranding anak muda yang potensial yang jadi tidak sekedar membagikan informasi, tapi juga memperlihatkan kepada dunia, karena ini media kan bisa diakses sampai luar sana, bahwa Samboja ini loh pemuda yang berpotensi seperti itu. Ya semoga lebih baik lagi ke depannya dan bisa berkolaborasi sama pemuda-pemuda ini. Amin. Oke, makasih Kak. Nah, hari ini kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan semangat Sumpah Pemuda gitu ya. Kita akan bahas lebih dalam bersama kedua pembicara kita pada hari ini. Langsung aja tanpa berlama-lama gitu ya. Kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya. Check it out. Oke, nah teman-teman, hari ini kita sudah bersama dua narasumber kita nih ya, sama-sama pemuda gitu ya. Kakak-kakaknya masih muda kan ya, sekitar 20 tahun lah ya. Nah, Anda masih masuk generasi muda gitu ya. Semoga podcast kita hari ini bisa menginspirasi banyak teman-teman muda di luar sana dan juga bisa meningkatkan semangat dan menghidupkan kembali semangat di Hari Sumpah Pemuda itu gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang Hari Sumpah Pemuda gitu ya. Pasti setiap orang gitu ya, atau dari kita masing-masing itu punya makna sendiri atau punya arti sendiri gitu ya, memaknai suatu momen-momen penting, baik mungkin di dalam kehidupan kita pribadi atau mungkin di dalam kita bersosial gitu ya. Misalnya hari ini nih gitu ya, Hari Sumpah Pemuda. Nah, mungkin boleh dong ya kita tanya-tanya nih dari masing-masing kakak-kakak ini ya gitu ya, misalnya Kak Firda dan juga Kak Alwi,
untuk menceritakan gimana sih teman-teman memaknai Hari Sumpah Pemuda itu sendiri. Bagi kalian Hari Sumpah Pemuda itu apa gitu kalau digambarkan? Boleh dong mungkin dari Kak Firda dulu. Silakan Kak, open mic-nya. Oke, kalau menurutku sendiri tentang Hari Sumpah Pemuda, gimana aku memaknainya itu sebagai sebuah peringatan bahwa para pemuda di tahun 1928 itu melakukan sebuah perjuangan yang luar biasa besar dan menjadi peristiwa yang sangat-sangat bersejarah bagi kemajuan negara Indonesia gitu kan. Nah, dan dari peristiwa ini sendiri kalau kita tilik dari sejarahnya, ini tuh menandakan bahwa kalau kita saling terpecah belah, padahal kita tuh masih satu negara gitu loh, tapi kita saling terpecah belah oleh banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, itu nggak akan ada gunanya, nggak akan ada yang namanya persatuan, dan mungkin Indonesia nggak bakal maju, nggak bakal semaju sekarang gitu ya. Jadi mungkin secara implementasinya sekarang, kalau itu kan perjuangan pemuda di zaman dahulu. Dan kalau kita maknai sekarang sebagai generasi yang hidup pada zaman sekarang itu balik lagi tentang perpecahan dan persatuan. Di Indonesia kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Kita terdiri dari banyak suku, agama, ras, budaya, bahasa dan lain-lain. Tapi kita harus buktikan kalau kita bisa bersatu. Kemudian kita nggak boleh membedakan seseorang dari hal-hal itu tadi, ras, agama, suku, dan budaya, dan lain-lain. Bayangin kalau misalkan pemuda di zaman dahulu tetap kayak gitu, mungkin Indonesia sampai sekarang nggak bakal merdeka gitu. Kayak itu sih. Dan selain sebagai peringatan atas perjuangan para pemuda zaman dahulu, aku juga ngelihatnya ini sebagai sebuah pembuktian bahwa para pemuda itu bisa punya power, bisa punya kekuatan untuk membuat suatu pengaruh yang besar untuk memajukan negaranya. Mungkin itu sih. Oke, itu tadi ya intinya memaknai kembali gimana sih gitu ya perjuangan mereka, para pahlawan kita dulu yang berjuang untuk mempersatukan bangsa, sehingga kita harapannya sekarang tetap bisa pegang nilai-nilai itu. Oke. Nah, selanjutnya nih kita pengen dengar juga gitu kalau Kak Alwi sendiri, mungkin boleh Kak open mic-nya, kalau Kak Alwi sendiri gimana sih Kak Alwi memaknai Hari Sumpah Pemuda itu sendiri? Boleh Kak, silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi mungkin tadi sudah dapat beberapa gambarannya dari Kak Firda terkait Sumpah Pemuda. Kalau bagi saya, mungkin kalau secara garis besar itu Sumpah Pemuda itu tentang persatuan. Kalau kita menarik sejarah ke belakang, bahwa pada waktu itu Kerapatan Besar Pemuda Indonesia di Batavia 28 Oktober KBPI kedua. Nah, di situ mereka berkumpul bersama, ini anak muda, ada beberapa kan yang mungkin kita tahu bersama. Ada Jong Java, Jong Borneo, Jong Sumatera, terus dan Jong-Jong lainnya, bahwa pada waktu itu, dari situlah saya rasa mereka memiliki persepsi yang sama, kemudian membentuk yang namanya tanah air, bangsa dan bahasa satu itu, sehingga lahirlah Indonesia. Jadi bagi saya ketika mungkin tidak adanya Sumpah Pemuda, Indonesia tidak ada. Itu yang saya maknanya. Nah, semangat ini yang harusnya selalu kita jaga tentang persatuan di tengah perbedaan yang ada di negeri ini. Kita tahu sendiri kalau kita hitung mungkin sangat banyak, dari suku, agama, terus sampai budaya itu sangat beragam. Tapi inilah kelebihan kita bisa menyatu. Nah, ini di setiap, kenapa kemudian ini selalu dirawat? Karena dengan begini mungkin Indonesia bisa utuh. Karena kita negara kesatuan republik, dan ini tidak gampang bagi saya juga memikirkan bagaimana kemudian dari berbagai suku, sudut pandang menyatukan ini. Nah, maka perlu dirawat keberagaman ini. Itu. Oke.
ya tentang merawat keberagaman dan menjaga nilai-nilai yang sudah diperjuangkan gitu ya. Oke, semoga teman-teman yang nonton juga punya persepsi dan juga semangat yang sama dengan Kak Firda dan Kak Alwi ya. Nah, kemudian itu tadi dari bagaimana teman-teman memaknai Hari Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, kalau berbicara kepada entah implementasi atau mungkin bagaimana cara teman-teman menerapkan hal-hal tersebut gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa sebagai usaha untuk dapat tetap merawat semangat persatuan itu sendiri. Nah, mau tanya juga dong nih gitu ya, mungkin boleh ke Kak Firda lagi, kita kembali, kakak boleh open mic-nya. Kalau sebagai pemuda nih ya Kak, menurut Kak Firda, kita tuh harusnya itu seperti apa sih gitu yang sekarang? Mungkin kan kalau yang dulu tuh beda gitu dong sama yang sekarang, karena zaman juga udah berubah gitu, tapi untuk tetap bisa jaga nilai itu, kita harusnya tuh sebagai pemuda tuh gimana sih Kak? Boleh dong Kak? Oke, jadi sebenarnya prinsipnya adalah kita tetap sama-sama nilai dari Sumpah Pemuda tadi, tentang gimana sih kita harus memelihara keberagaman dan kita nggak boleh saling terpecah belah gitu ya. Cuma tantangannya pada saat itu dan yang sekarang tentu beda gitu. Nah, tapi kalau untuk menurut persepsiku sendiri, mungkin ada banyak banget sih. Aku meniliknya dari sifat-sifat dari para pemuda itu sendiri ya. Jadi kita tuh pemuda punya beberapa kelebihan, banyak banget sih. Mungkin yang pertama itu kita punya energi yang lebih kan. Maksudnya dibandingkan dengan generasi lainnya, kita punya energi yang lebih dibandingkan generasi yang tua, kayak misalkan. Terus mungkin kalau dibandingin dengan generasi yang tua, responsibility-nya, tanggung jawabnya mereka juga lebih besar gitu. Mereka lebih punya banyak urusan dibandingkan kita. Nah, maka dari itu, kita sebagai yang masih punya energi lebih ini, kenapa nggak kita mengarahkannya untuk ke hal-hal yang positif? Jadi gitu sih. Nah, ini sebenarnya kayak pedang bermata dua, karena sifat anak muda yang punya energi ini. Beberapa disalurkannya ke hal-hal yang negatif, tapi sebaiknya kita harus punya kemampuan untuk memobilisasi energi itu menjadi hal yang positif gitu kan. Terus kelebihan dari pemuda itu sendiri, kita masih punya waktu yang banyak dibandingkan generasi lainnya. Maka dari itu kita harus meluangkan waktu untuk senantiasa menjadi kontributif, menjadi generasi yang solutif. Pokoknya intinya adalah kita harus selalu punya dampak yang positif lewat waktu yang kita luangkan tadi. Terus juga kita ini masih muda, kita terus habiskan jatah gagal kita sebanyak-banyaknya sekarang, dan itu nggak apa-apa banget, karena emang dalam hidup kita tuh harus senantiasa banyak belajar. Nah, salah satu proses belajar itu sendiri adalah dari proses banyaknya kegagalan itu tadi. Karena kenapa? Kalau kita terus-terusan belajar, kita bakalan menjadi seseorang yang lebih tangguh dan lebih baik ke depannya gitu kan. Terus apalagi ya, mungkin kita kan anak muda tuh biasanya lebih kreatif kan. Jadi kita harus memanfaatkan kekreativitasan itu menjadi hal yang positif gitu. Terus mungkin kita juga harus lebih punya empati, kita harus lebih peka terhadap sosial, terhadap di lingkungan sekitar kita. Misalkan kalau di Samboja ada beberapa isu yang masih belum tertangani dengan baik, mungkin oleh pemerintah, mungkin pokoknya keadaan-keadaan yang masih PR banget lah untuk diperbaiki. Kita mungkin bisa punya kontribusi sedikit untuk memperbaiki hal itu gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin karena kita itu masih muda, kita tuh juga ini tuh jadi waktu yang sangat tepat, kesempatan yang sangat tepat untuk terus berkreasi. Jadi kita harus tetap terus upgrading skills, sama yang tadi aku udah bilang, kita harus tetap belajar, kita harus tetap memperkaya diri dengan wawasan, memperkaya diri dengan harus lebih terampil juga dengan skill-skill yang kita punya.
Jadi mungkin intinya adalah be the best version of yourself, jadilah dirimu sendiri dan itu menjadi versi yang paling baik dari dirimu sendiri. Karena aku tuh selalu yakin kalau masing-masing orang tuh punya value dan kelebihannya sendiri masing-masing, dan masing-masing orang tuh punya cara untuk menjadi solusi sesuai dengan cara diri seseorang masing-masing. Terus seorang pemuda, of course, tentu itu adalah generasi penerus untuk negara Indonesia gitu kan. Oke. Oh ya, satu hal lagi terakhir. Kalau kita lihat sekarang, kita tuh gampang banget, kita punya sosial media, kita punya privilege untuk menginfluence orang banyak. Kita tinggal buka HP, kita ketik apapun, yang mana sama kayak energi tadi, itu kayak pedang bermata dua gitu ya. Kamu nulis sesuatu yang negatif, maka kamu bakal nge-influence orang di sekitarmu, orang-orang di internet menjadi negatif pula. Atau kamu bisa juga memilih untuk melakukan hal yang positif lewat sosial media itu. Bayangin beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan, untuk seseorang bisa punya pengaruh, untuk seseorang bisa bersuara ke orang-orang banyak, itu cuma dimiliki oleh segelintir orang. Mungkin politisi, mungkin presiden, mungkin seseorang yang sangat-sangat emang sudah besar gitu ya. Tapi sekarang kita, anak-anak muda nih, bisa banget untuk melakukan hal itu. Jadi mumpung kita punya privilege bahasa Indonesia, pokoknya punya sesuatu kelebihan ini, kenapa kita nggak gunakan untuk sesuatu yang lebih positif gitu. Jadi mungkin intinya adalah kita harus tetap menjadi pemuda yang solutif, karena di Indonesia masih banyak banget PR, dan kalau bukan kita siapa lagi gitu. Thank you. Oke, makasih Kak Firda. Nah, lanjut nih, kita ke Kak Alwi. Kak, boleh dong Kak open mic-nya. Kalau menurut Kak Alwi sendiri gitu ya, pemuda itu harusnya seperti apa sih? Boleh dong Kak. Ya, baik, jadi beberapa memang yang bagi saya ada beberapa indikator pemuda harus melakukan. Yang pertama, saya bicara sejarah tadi, bahwa hadirnya Sumpah Pemuda ini dan disepakatinya Sumpah Pemuda ini karena kita mau menghadirkan sebuah kesatuan itu, yang dimana yang pertama tentang meratanya kesejahteraan, hadirnya kesejahteraan. Tapi apa hari ini yang terjadi? Nah, ini yang harusnya diingat kembali, dan tidak hanya tentang yang diingat itu tentang Sumpah Pemuda bahwa kita bersatu. Nah, jangan sampai kita hanya dengan euforia itu, tapi diingat kembali bahwa hadirnya Sumpah Pemuda karena pemuda waktu itu menjanjikan bahwa kesejahteraan, baik dari infrastruktur, pendidikan, ekonomi. Tapi apa yang terjadi hari ini? Nah, sampai hari ini saya lihat, bagi saya itu yang tidak terlaksana, karena ya anggapan saya kedaerahan itu, isu-isu kedaerahan itu masih ada, seperti dengan dieksploitasinya salah satu daerah, dijadikannya dapur lalu dikonsumsi di daerah mana, seperti itu. Terus ditelanjanginya sebuah pulau tersebut lalu diekspor. Nah, ini kekayaan kita perlahan-perlahan bagi saya itu diambil, lalu mana janji-janji Sumpah Pemuda. Nah, ini yang harus diingat kembali, bahwa Sumpah Pemuda waktu itu, kesepakatan pada Sumpah Pemuda itu harus direalisasikan hari ini. Yang pertama tentang pemerataan infrastruktur dan pendidikan. Terakhir saya pernah ke Ambon pada tahun sekitar 2019. Saya di sana melihat bagaimana infrastruktur dan pendidikan itu sangat kurang, dan saya betul-betul melihat bahwa ketimpangan sosial terjadi hari ini di Indonesia. Nah, ini yang pertama harus direalisasikan, baik dari anak mudanya dan pemerintahnya. Nah, itu bicara yang menarik sejarah, itu PR kita. Lalu bicara kondisi saat ini, kita sedang ada di pandemi COVID-19. Nah, saya rasa kita bisa bersatu lagi karena kita punya masalah yang sama, kita punya
musuh yang sama itu COVID-19. Bagaimana kemudian kita bergotong royong. Ya, ini juga yang harus diingat bahwa kita diwariskan gotong royong oleh pendahulu. Nah, ini juga yang harus dirawat ketika bicara kepemudaan. Bagaimana kemudian kita bergotong royong melawan COVID ini, mencegah penyebaran COVID ini. Seperti itu. Terus bicara tentang anak muda. Nah, saya tarik anak muda ya, kondisi hari ini. Kita sedang ada di era bonus demografi. Mungkin teman-teman pernah dengar di mana era bonus demografi jumlah usia produktif itu lebih banyak ketimbang usia non produktif. Maksudnya di sini anak mudanya usia yang produktif, yang kerja itu tinggi, banyak. Nah, pertanyaannya, ini mau diapain anak muda ini? Karena bonus demografi seperti dikatakan tadi Kak Firda itu ibarat pisau mata dua. Dia bisa menjadi peluang, dia bisa menjadi ancaman atau bencana buat Indonesia itu sendiri. Kalau anak mudanya kualitasnya bagus, itu dia bisa jadi peluang, bisa meningkatkan ekonomi, terus menunjang tenaga kerja. Tapi ketika anak mudanya tidak memiliki kapasitas yang cukup, maka dia bisa menjadi bencana, bahkan menjadi beban bagi negara itu sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, untuk menjalankan ini ada beberapa elemen memang yang harus terlibat, diantaranya pemerintah, akademisi, pemuda, dan stakeholder. Nah, salah satunya pemerintah harus bagaimana ya mengeluarkan kebijakan tentang kepemudaan agar mempermudah proses anak muda ini untuk melangkah dan melakukan atau mengembangkan dirinya, seperti itu. Mungkin ada yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, Perpres tentang Perpres 66 kalau tidak salah tahun 2017 itu tentang koordinasi strategis lintas sektoral. Nah, itu ada pada Kementerian Kepemudaan. Nah, ini yang harus dikawal oleh teman-teman, bagaimana kemudian anak muda ini dibimbing, tapi di sini tidak hanya dibimbing sebagai objek, tetapi juga menjadi mitra daripada pemerintah ketika melakukan pembinaan dan pengembangan pemuda. Ini yang harus teman-teman sambut. Nah, di sisi lain bicara akademisi, bagaimana kemudian para akademisi ini betul-betul mengevaluasi mengevaluasi pendidikan tentang kebutuhan pemuda di masa mendatang. Karena ini saya lihat itu beberapa kemudian sekolah itu kayak ketinggalan, silabusnya itu tidak memaparkan sehingga bagi saya inilah pendidikan Indonesia yang tertinggal. Orang sudah bicara mobil terbang, kita masih bicara tentang bagaimana mobil konvensional. Saya kasih salah satu contoh. Karena ini saya jalani di kampus saya teknik sipil. Saya diajarkan tentang 2 dimensi, bagaimana menggambar bangunan. Tetapi ternyata pasca saya lulus, pasar ternyata minta desain 3 dimensi. Lalu saya bisa apa? Nah, tapi ketika bagi mereka anak muda yang yang punya kemauan tinggi, pastinya dia tetap bagaimana berusaha belajar mandiri. Kan sekarang sudah canggih, kita bisa nonton di YouTube, terus kita mungkin les privat nantinya tentang bagaimana 3 dimensi itu. Nah, cuma tidak semua orang memiliki inisiatif itu, seperti itu. Kalau bicara anak mudanya kan ada 4. Anak mudanya kemudian bagaimana menyambut program dan aktif terlibat pada kegiatan sifatnya kepemudaan dan sosial. Dan yang terakhir stakeholder itu perannya bagaimana ikut mensupport dari segi pendanaan, pengadaan fasilitas dari kebutuhan pengembangan pemuda ini. Jadi bagi saya itu yang mungkin yang harus kita lakukan bersama tentang anak muda, karena kita tahu dan pernah orang bijak berkata bahwa bagaimana Indonesia ke depan, lihat pemuda hari ini. Nah, olehnya teman-teman ya harus menyambut sebagai pemuda harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang positif dan mengembangkan diri. Sebentar, ini saya bukan mau nangis, cuma jadi
saya melihat itu tentang ke depan sedikit saya ada pesimis, cuma sebagai pemuda itu tidak boleh ada pesimis, tapi sempat bagi saya itu pesimis karena setelah saya melakukan membuat jurnal pada waktu itu tentang pembangunan SDM di era globalisasi, revolusi industri dan bonus demografi, saya pada saat menulis itu menemukan titik jenuh, titik pesimis karena saya melihat bahwa ini banyak anak muda terus pengangguran di mana-mana karena saingannya itu robot, terus pemudanya mau diapain? Nah itu yang membuat saya sempat pesimis pada waktu itu, sehingga tapi di sisi lain sebagai pemuda tidak boleh optimis. Makanya beberapa memang yang harus dilakukan anak muda saat ini, bagaimana mengasah kreativitasnya sehingga dorongannya itu anak muda dimaksimalkan ke wirausaha. Nah, dan harapannya ketika memang anak muda berwirausaha terus melakukan startup ya, ikut terlibat aktif di pada startup itu sehingga bisa menunjang ekonomi Indonesia, seperti itu sih dari saya. Oke, wah luar biasa banget nih. Itu tadi beberapa pandangan tentang sebagaimana pemuda seharusnya dalam memaknai Hari Sumpah Pemuda. Oke, nah ini kan kedua kakak yang berada di Scale Up Talks edisi spesial hari ini kan sangat menginspirasi dan luar biasa sekali dalam pandangannya tentang kepemudaan. Boleh mungkin diceritakan tokoh atau siapa sih yang sekiranya menginspirasi kalian berdua gitu ya, untuk bisa punya pandangan dan juga dapat menjadi diri kalian yang hari ini gitu. Boleh dong mungkin dari Kak Firda, tokoh siapa tuh? Oke, kalau mungkin menjadi sosok pada hari ini aku kurang pede untuk menyebutnya, tapi kalau tokoh yang inspiratif ada beberapa. Mungkin kalau dari Indonesia ya pahlawan kita, Ibu Kita Kartini gitu ya, itu sangat-sangat inspirational buat saya pribadi. Jadi kayak beliau itu pada zaman dahulu terus dipingit seorang perempuan, tapi pikirannya bisa tercerahkan dan kemudian bisa menjadi pahlawan bagi para wanita di Indonesia untuk mendapatkan hak-haknya. Itu sangat-sangat luar biasa. Bayangin aja diri kita pada di masa itu gitu ya, bisa terus Ibu Kartini bisa membuat sebuah gerakan dan efeknya itu masih kita rasakan sampai sekarang itu. Terus kalau untuk yang pada hari ini yang zaman sekarang ada dua sih dari luar negeri tokohnya. Pertama tuh ada Greta Thunberg, dia aktivis lingkungan. Dia masih sekarang kalau nggak salah 17 tahun, masih muda banget. Tapi dari umur 15 tahun dia udah berani menyuarakan tentang betapa bahayanya global warming. Dia demo, ngajak teman-temannya ke depan gedung parlemen di usia umur 15 tahun. Gedung parlemen dia asalnya dari Swedia. Dia benar-benar membangun awareness orang-orang, bahkan sekarang dampaknya udah jutaan orang. Dia punya followers gede banget. Dan sorry. Oh my god, tinggal 10 menit lagi guys. Oke, yuk. Gimana nih? Oke. Tadi sampai mana? Oh ya, jadi dia asalnya dari Swedia, terus masih umur 15 tahun, bisa bikin sebuah gerakan, bisa buat campaign, dan dia bisa ngomong ke United Nations juga, menyuarakan opininya ke depan para petinggi-petinggi politik seluruh dunia gitu kan. Itu wow banget, keren banget, dan dia konsisten sampai sekarang. Terus yang kedua, aku suka banget sama Malala Yousafzai. Dia asalnya dari Pakistan, sama juga memulai gerakan itu dari umur 15 tahun, sekarang kayaknya 18 atau 19 tahun. Dia dari Pakistan waktu itu di negaranya lagi porak-poranda karena ada kelompok anarkis Taliban, di mana sekolah-sekolah untuk wanita, sekolah-sekolah di sana akhirnya pokoknya dihancurkan, dan akhirnya
perempuan-perempuan di sana itu nggak dapat edukasi, nggak dapat pendidikan. Tapi dia dengan beraninya menyuarakan opininya, pertama anonim lewat blog gitu, tapi dia bisa, akhirnya sekarang dia dapat Nobel perdamaian gitu. Dia tetap nggak gentar meskipun dia udah dapat ancaman dan kepalanya ditembak gitu kan, sama hater saya di sana, sama pemerintah, bukan pemerintah sih, aku nggak tahu, pokoknya dia ditembak, dan tapi dia nggak pantang menyerah untuk melakukan gerakan itu. Jadi itu anak belasan tahun bisa kayak gitu, jadi itu cukup bukan cukup lagi, sangat-sangat menginspirasi sih untuk siapapun pemuda di dunia ini gitu. Oke, nah sekarang kalau Kak Alwi nih Kak, mungkin tokoh siapa sih Kak yang sangat menginspirasi Kak Alwi hingga Kak Alwi bisa bergerak di hari ini? Boleh dong Kak. Ya, tokoh. Mungkin teman-teman ini baru dengar, atau karena di dalam buku sejarah juga tidak ada. Pada tahun 2017 itu Presiden Insinyur Jokowi mengeluarkan keputusannya di nomor Kepres nomor 115 itu tentang dianugerahkannya Dr. Lapran Pane itu sebagai tokoh pahlawan nasional. Sebagai pahlawan nasional, salah satu beliau itu adalah pendiri organisasi mahasiswa terbesar yang saat ini kita tahu, organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia. Beliau adalah pendiri Himpunan Mahasiswa Islam, dan saya juga terlibat di dalamnya pada masa saya bermahasiswa. Bagi saya beliau itu memang orangnya keteladanan dan kebijakannya. Jadi waktu itu memang sekelompok orang sekitar 15 mendirikan HMI ini, tapi mencetuskan, tetapi yang mendorong terus adalah sosok Lapran Pane ini. Tapi ada hal yang unik yang saya lihat dari beliau itu, dia betul-betul ingin mengumpulkan mahasiswa Islam ini karena melihat potensi dan kekuatannya dan kuantitas daripada mahasiswa Islam pada zaman itu untuk melakukan sebuah perubahan. Itu pada tahun 1947 itu berdirinya. Nah, yang saya lihat di sini uniknya, dia mendorong tetapi tidak haus akan jabatan itu. Bahkan ketika dia mendorong itu, ketika dia menjadi ketua, setelah itu dia turun menjadi sekretaris, sampai pada akhirnya dia turun sampai ke tingkat kota menjadi ketua. Dia mendorong orang, karena yang semangat dia bangun bukan tentang semangat eksistensi dirinya, tetapi yang dibangun tentang semangat bagaimana mengumpulkan anak muda ini bersatu, berhimpun untuk melakukan gerakan. Sampai pada akhirnya ketua pusat itu atau ketua organisasi itu diserahkan kepada orang yang di luar daripada lingkup wilayahnya, karena dia pikir ketika organisasi ini ada di lingkungan ini saja, maka orang-orang ini saja yang akan datang dan berkumpul, sehingga dia kasih kepada orang yang lain. Begitu polanya sampai akhirnya hari ini kurang lebih 200-an lebih cabang yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia itu ada seperti itu. Itu sih yang mengasah saya, itu salah satu tokoh inspirasi saya itu, bahwa bagaimana semangatnya kemudian mengumpulkan anak muda yang potensi ini untuk melakukan sebuah gerakan perubahan. Nah, jadi yang selanjutnya itu, kalau tokoh saya itu, kalau teman-teman pernah dengar itu Sohogi. Sohogi identik dengan orang yang merdeka, Beberapa saya coba adopsi karena saya pernah menonton filmnya, terus saya terhanyut dengan apa yang sudah diperankan dalam situ. Saya coba mengadopsi beberapa apa yang dilakukannya, seperti dengan mensucikan kata-kata bahwa dosen itu bukan dewa dan mahasiswa bukan kerbau. Nah, karena yang saya senangi dari Sohogi adalah dia orang yang merdeka, lalu apa yang dia menyuarakan betul-betul apa yang dianggapnya itu ya tidak baik oleh dia. Nah, kita di hari ini kondisi seperti ini
Nah, Sogi dulu orangnya juga pada film itu, Sogi adalah orang yang sangat anti dengan tentang konstelasi politik. Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa sebenarnya jalannya kehidupan ini dibarengi dengan konstelasi politik itu, sehingga dia menyatakan bahwa pada akhirnya kita harus masuk ke politik itu untuk merubah jalan politik ini, karena ketika bukan orang-orang baik seperti kita, maka ya politik akan hancur seperti begini, diduduki orang-orang yang buruk itu. Nah, itu sih yang saya lihat dari dari toko-toko saya. Mungkin kalau di luar sana yang paling parah itu ada, yang paling gila lah tokonya itu ada namanya Che Guevara. Nah, itu perjuangannya sangat luar biasa. Ya, pada akhirnya dia ditembak oleh pemerintahan, ditembak mati, dan sempat-sempatnya berkata bahwa tembak saja saya, bahwa karena di depanmu ini tembak saja saya tidak akan tunduk, karena di depanmu adalah pria sejati. Dan pada akhirnya dia meninggal tertembak itu. Nah, itu yang paling gila, bahwa ternyata memang maknanya situ yang namanya perjuangan itu tidak ada habisnya, meskipun pada akhirnya harus mengorbankan diri sendiri. Tapi bagi saya itulah manusia sejatinya, dia memiliki kemerdekaan karena memiliki akal, sehingga dia bisa melakukan apa yang diinginkannya, bukan karena dorongan atau intervensi dari orang-orang lain. Ya, saya begitu. Saya sangat senang dengan orang-orang yang menganut kemerdekaan seperti itu. Mungkin itu. Oke, wah, pembicaraan yang sangat menginspirasi ya hari ini. Nah, berhubung kita sudah mau sampai di akhir perjumpaan kita gitu ya, karena waktunya juga sisa 2 menit lagi. Nah, boleh dong Kak, satu kalimat atau sepatah dua patah kata dari kakak masing-masing, closing statement gitu lah ya, agar pemuda kita tetap semangat. Boleh dong dari Kak Firda dulu. Oke, terus gali potensi kalian, upgrade knowledge, upgrade pengetahuan dan skill kalian, karena kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Oke, jadi manfaatkan waktu dan energi kalian sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu aja. Oke, makasih Kak. Nah, dari Kak Awi nih Kak, boleh dong sepatah dua patah kata atau closing statement-nya untuk anak muda sekarang. Apa ya? Oh ya, ini aja. Karena ini kondisi, banyak pemuda yang hari ini di luar sana itu rebahan karena menyalahkan sebuah kondisi karena pandemi. Tapi bagaimanapun kita sebagai pemuda itu tidak boleh terjebak oleh keadaan. Lakukan apapun, hari ini zaman sudah canggih, kita bisa melakukan apa saja di rumah dengan contoh yang seperti dilakukan teman-teman hari ini. Intinya terus bergerak, selama kamu masih hidup, teruslah bergerak. Gitu. Oke, wah makasih banget nih Kak. Terima kasih untuk perjumpaannya hari ini, sangat menginspirasi dan semoga kakak-kakak semua sehat selalu. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jadi amal dan berkah ya Kak berbaginya hari ini.